Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara-saudara berada di dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pandu dan kekuatan kita, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga yang baik, yang boleh mengasihi kami, yang menuntun kami di dalam setiap hari. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan. Hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan Yesus sendiri boleh menyertai kami di dalam firman yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini terambil dari Kisah Rasul 3 ayat 6-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Saudara tahu, berjalan bersama Yesus itu memiliki banyak kejutan. Karena akan ada banyak hal yang saudara akan temukan, yang saudara akan rasakan ketika berjalan bersama Yesus. Kalau setiap saat saudara memprioritaskan Yesus di dalam hidup saudara, saudara akan menemukan banyak kejutan-kejutan. Jika saudara semakin kenal dengan Yesus, semakin rindu dengan Yesus, setiap hari merenungkan firman tentang Yesus, setiap hari berbicara dengan Yesus di dalam doa, setiap hari menyerahkan pergumulan yang dihadapi kepada Yesus, saudara akan merasakan kualitas iman saudara semakin bertumbuh. Ini yang terlihat pada Petrus dan Yohanes di dalam perikop yang baru kita baca. Mereka pernah bimbang dan ragu terhadap siapa Yesus. Mereka terus berjalan bersama Yesus sampai akhirnya mereka punya iman yang bertumbuh dan punya keyakinan akan kuasa Yesus Kristus. Hari itu di dalam perikop yang kita baca, ketika mereka menghadapi seorang yang lumpuh, orang lumpuh itu meminta belas kasihan dan berharap diberikan sejumlah uang. Petrus dan Yohanes memperlihatkan kualitas iman mereka yang bertumbuh. Mereka tidak memiliki emas dan perak, tetapi mereka memiliki Yesus Kristus yang berkuasa. Mereka tantang orang lumpuh itu berjalan di dalam nama Yesus. Dan terjadilah mujizat. Orang lumpuh itu berjalan. Petrus dan Yohanes berjalan bersama Yesus. Dan kini mereka menyaksikan, mendemonstrasikan kuasa Yesus yang lahir dari iman mereka. Sebagai rasul-rasul Kristus, Petrus dan Yohanes adalah alat di tangan Tuhan untuk menyatakan siapa Yesus kepada dunia. Tapi mereka harus terus bertumbuh. Iman mereka tentang Yesus harus bertambah teguh. Karena Tuhan mau pakai mereka menjadi alatnya. Tuhan mau pakai mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di perikop tersebut, mereka menunjukkan kepada orang-orang sekitar mereka bagaimana kuasa Yesus itu nyata. Dan mereka telah jadi berkat bagi orang yang lumpuh tersebut. Jika iman kita di dalam Kristus bertumbuh, kita juga akan mengalami dan menyaksikan kuasa Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tekun berdoa, dia akan menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan diperlihatkan untuk apa yang sedang dia doakan. Kalau ada yang sedang khawatir mengenai kecukupan hidup, jangan menyerah untuk berjalan bersama Yesus. Jangan berhenti berdoa. Maka dia akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan memelihara dan menuntun dia dan tidak membiarkan dia tergeletak. Jangan putus doa untuk karakter kita. Selalu berdoa agar kita mengalami pertumbuhan, kita alami pembaharuan hidup. Nanti kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan mengubahkan hati kita menjadi pribadi yang semakin memuliakan Tuhan. Mereka yang sedang sedih, mereka yang sedang kecewa, yang sedang putus harapan, jangan menyerah untuk berharap. Dan mari
datang kepada Yesus Kristus, saudara akan melihat Tuhan berkuasa menghibur dan membangkitkan keadaan saudara lagi. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan harus terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita punya kebiasaan buruk, kalau kita punya ada hal-hal yang menghambat hidup kita terasa stagnan, kuasa dan mujizat Tuhan harus terjadi di dalam hidup saudara. Dia sanggup mengubahkan hidup saudara. Mulailah berjalan bersama Dia. Bilang, Tuhan, saya percaya Kristus berkuasa. Saya mau agar hidup saya dipulihkan. Saya mau kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan saya. Tapi kita juga harus sungguh-sungguh berjalan bersama Yesus. Kita harus taat dan tunduk pada hikmat Kristus. Kalau kita sedang pusing karena ada masalah di dalam relasi, ada konflik dalam keluarga, percaya Kristus punya kuasa. Berdoa agar ada kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Berdoa untuk rekonsiliasi, berdoa untuk pemulihan keluarga. Tapi ingat, saudara juga harus berjalan dalam Kristus yang berkuasa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh, mari taat kepada Kristus, dan saudara akan menyaksikan ada banyak mujizat-mujizat terjadi dalam hidup saudara. Bukan mujizat-mujizat untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsu kita, melainkan mujizat-mujizat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Seperti mujizat yang terjadi pada orang yang lumpuh, memimpin orang-orang lain memuji Allah, memimpin orang lumpuh tersebut memuji Allah. Orang-orang lain takjub akan perbuatan besar Allah. Mari bersama-sama kita merasakan kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kuasa Tuhan yang dinyatakan, kuasa Yesus Kristus yang adalah nyata. Dan biarlah di dalam kehidupan kami taat dan mau tunduk kepada Tuhan. Dan banyak mujizat dan kuasa Tuhan terjadi memulihkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.